yang serius-serius tentang bahan dasar dari minuman. Begitu, nanti saya akan invite teman saya untuk mengisi perkuliahan di topik kelima ya. Nah, beliau akan menyampaikan materi lebih ke formulation. Jadi kalau sebagai seorang kalian apa ya, setelah tahu jenis-jenis beverage, terus bagaimana untuk mengembangkannya, butuh bahan apa saja, ini teman-teman akan melihat dari aspek industri kurang lebih apa sih yang dibutuhkan. Apakah cukup hanya menghasilkan produk yang enak atau yang murah, tapi kan kadang harus dilihat dari visibility perusahaan dan lain sebagainya. Oke, saya mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Saran saya kalian catat ya, karena nanti saya mau minta tolong catatannya dikumpulkan di akhir, dikirimkan di Super Cyber. Saya sudah kalian bisa lihat juga kumpulannya dari pukul 4:30 sampai jam 6. Jadi slide nggak akan saya share dulu. Slide-nya baru saya keluarkan pukul 7 malam. Teman-teman mengumpulkan dulu catatannya, entah kalian tulis tangan atau kalian ketik, atau teman-teman oret-oret di tab, saya nggak tahu. Tapi nanti dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Saya kasih waktu sampai jam 6. Oke, saya mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk materi hari ini saya mengambil referensi dari bukunya ini ya, yang Chemistry and Technology of Soft Drink and Fruit Juice di chapter 5. Jadi teman-teman kalau mau baca ada tambahan-tambahan niat regulasi. Jadi setiap kuliah saya selalu biar teman-teman juga aware. Kita belajar tentang soft drink itu sebenarnya yang ada di otak saya dulu sih soft drink selalu bikin atau yang bersoda, tapi sebenarnya bukan itu definisi. Nah, bisa jadi pakai flavoring, pakai perisa, mengandung fruit juice begitu, bahan lain. Ini bisa jadi bersoda maupun tidak bersoda ya. Nah, bahan tambahan lain ini ditujukan untuk memperbaiki appearance atau stabilitas atau meningkatkan penerimaan konsumen dari segi organoleptik selama penyimpanan. Nah, tapi definisi ini tidak termasuk untuk tea, coffee, dan juga dairy based drink. Therefore, dalam materi, kalau kalian kemarin masih ingat silabusnya, tea dan coffee itu ada materi tersendiri, bahkan coklat pun tersendiri ya. Dan kita tidak membahas tentang susu karena itu merupakan cakupan dari TP susu. Jadi kali ini kita lebih fokus ke soft drink. Itu definisinya exclude hal-hal tersebut. Kalau tidak salah soft drink nanti ada ya di materi keberapa gitu. Nah, kalau ditanya ingredient dari soft drink itu apa saja sih? Nah, ini kita bicara soft drink dalam bentuk liquid ya. Jadi lupakan dulu yang bentuknya powder-powder. Sekarang adalah soft drink dalam bentuk liquid. Yang jelas bahan utamanya pasti butuh air. Ya. Airnya pun juga ada syaratnya. Kemudian pasti ada sugar. Dan yang nggak kalah penting, ada food additives. Kecuali ini ya, cold press. Biasanya teman-teman di sini, ada yang pernah tahu nggak cold press itu apa? Atau brand yang kalian tahu terkenal? Ada yang tahu di sini? Cold press juice, contohnya apa? Harganya mahal itu sekarang sebotol bisa 50-100 ribu mungkin. Harganya udah kayak Starbucks. Rejuve contohnya. Itu adalah jenis minuman jus yang dia klaim tanpa food additive, tanpa sugar, jadi totally dari buah. Oke, hari ini kita juga akan sedikit membahas tentang BTP atau food additives ini, karena mau nggak mau kebanyakan soft drink itu pakai BTP. Nah, ada beberapa syarat BTP secara umum. Indonesia punya regulasinya sendiri, diatur sama BPOM. Tapi secara internasional atau secara general, definisi food additive itu adalah dia nggak boleh berbahaya untuk kesehatan konsumen. Dan kalau digunakan itu ada levelnya. Jadi selama itu levelnya sesuai untuk digunakan itu nggak berbahaya.
Dan ini juga harus bisa dibuktikan dengan scientific evidence. Therefore, kalau di EU itu nomor BTP itu biasanya pakai ada numberingnya, tulisannya EC. Nah, itu bahkan approval untuk new BTP butuh waktu 10 tahun. Oke, ini saya dengar cerita dari kakak kelas saya, bekerja di salah satu food ingredients company. Dia memperkenalkan yang istilahnya human milk oligosaccharide atau apa ya, oligosakarida jenis serat begitu, tapi isolasinya dari susu manusia, dari air ASI. Nah, hingga saat ini sama BPOM tuh masih di proses audiensi. Bisa jadi nanti butuh clinical trial, saya pun nggak tahu. Jadi sesusah itu loh untuk mengenalkan suatu new food additives atau mungkin nanti ingredients itu butuh waktu yang lama. Oke, jadi yang pertama harus aman dikonsumsi, kemudian yang kedua mampu menjelaskan alasan yang make sense kenapa sih dipakai, purpose-nya apa. Yang jelas purpose-nya itu tidak boleh untuk memasking apa ya, tidak boleh untuk tujuan yang jelek, misalnya penipuan. Teman-teman mau menjual apa namanya, mau menjual minuman wine, tapi ternyata itu menggunakan flavor wine dan itu diklaim sebagai wine. Itu kan salah ya tujuannya. Kecuali untuk memperkuat flavor wine, untuk memberi warna yang lebih menarik dari wine yang teman-teman buat, itu beda lagi. Dan tidak boleh mislead the customer. Begitu. Saya pernah nonton ini sih, salah satu deskripsi judulnya Sour Wine kalau tidak salah. Jadi ada kisahnya orang kaya ya di Indonesia pindah ke US, dia melakukan penipuan besar-besaran terhadap produk wine. Jadi dioplos, dicampur ini itu. Nah, itu kan juga nggak boleh ya. Itu salah satu penggunaan yang tidak sesuai. Baik, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh open mic. Nah, yang apa sih Bu untuk membuat soft drinks? Tadi saya sudah katakan ya, yang pertama jelas water. Dan ini digunakannya banyak banget, terutama kalau kalian pakai gula yang intensitasnya tinggi. Kalau misalnya gula asli, itu kan memang range penambahannya 10-12, ini 7-12. Tapi kalau seandainya kalian pakai pemanis yang kemanisannya di atasnya gula, itu biasanya proporsinya lebih kecil sehingga airnya harus lebih banyak. Nah, fungsi air ini banyak ya. Jadi untuk melarutkan, kemudian tujuannya kita minum itu kan kemarin saya juga bilang 70% tubuh kita itu air, untuk memberikan efek apa ya, thirsty itu jadi nggak ada begitu. Nah, sekarang kalian kalau nanti pergi ke supermarket atau beli produk-produk minuman, coba deh sekarang amati nutrition fact-nya. Kalian akan menemukan bahwa total sugar content itu rata-rata 7-12%. Indonesia terbilang cukup tinggi threshold-nya, di atas 10%. Kecuali untuk produk yang health ya. Jadi dia biasanya reduce sugar, low sugar, atau mungkin untuk kesehatan, sugarnya biasanya akan berkurang. Tapi untuk segala jenis minuman termasuk susu, itu kalau kalian amati harusnya gulanya di atas 10%. Nah, sugar ini sebagai sweetness yang jelas contribute juga, kemudian body to drink, jadi untuk memberikan texture juga, karena gula ini kan apa ya, wujudnya awalnya solid ya, dan bisa ditambahkan nanti bentuknya bukan hanya solid, ada juga yang dalam bentuk liquid. Dan ini bisa memberikan sinergis dan give balance to flavor. Ini kalau teman-teman belajar teknologi flavor, mata kuliah pilihan, pemilihan flavor pun kan ada hubungannya, mana yang bisa sinergis, mana yang antagonis, mana yang di flavor itu fungsinya sebagai flavor enhancer. Misalnya kalau kecut apa ya, asam sama sugar itu manis itu cocok bareng gitu, seperti itu. Nah, itu kan bagian dari flavor teknologinya. Oke, jadi belum tentu sugar tipe A itu cocok kalau untuk jenis BTP ini gitu kan, pasti ada mix and match-nya. Nah, kemudian untuk fruit juice.
Nah, menariknya untuk fruit juice ini, kalau dia digunakan dalam bentuk apa ya, konsentrat asli jus buahnya, nanti kalian bisa ngomong mengandung jus buah asli. Dan ini bisa jadi sebagai ingredients. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan kapan komposisi dari suatu produk itu sebagai ingredients dan kapan komposisi suatu produk itu sebagai BTP. Nanti kita akan sedikit mengidentifikasi ya, kapan dia sebagai BTP dan kapan dia sebagai ingredients. Kalau fruit juice jelas ya, dia sebagai ingredients bisa flavor, kemudian memberikan identity dari suatu produk, mouthfeel juga. Kalau misalnya kalian ngeblend sama seratnya, kadang justru pengen kan ya kayak misalnya buah vita kan mengandung jus buah asli. Itu kan kadang terlihat apa ya, teksturnya berbeda begitu, lebih kental. Oke. Nah, ketika teman-teman misalnya menghilangkan, saya nggak pakai gula, Bu, tapi sweeteners jumlahnya kecil. Nah, maka sweeteners ini fungsinya sebagai food additives, bukan lagi sebagai ingredients, karena penambahannya jumlahnya cukup kecil. Begitu. Dan di sini sweeteners itu ada kalkulatornya. Jadi teman-teman kalau cari di Google, coba deh cari sucrose equivalence calculator. Nanti teman-teman bisa menemukan. Kalau misalnya saya nggak mau cuman pakai satu jenis gula, tapi lain-lain, itu bisa nggak? Oh bisa, begitu. Ini biasanya untuk selain sebagai pemanis, kita pengen mengurangi jumlah kalorinya juga. Begitu. Nanti bahkan kadang-kadang bisa dipakai kombinasi ya. Saya lupa kayaknya ada jenis pemanis yang bahkan nggak boleh buat ibu hamil karena mengandung vanillalanin. Oke, kalau seandainya soft drinknya itu teman-teman pakai karbon dioksida, dicarbonated, maka nanti ditambahkan juga. Nah, efek karbonasi itu enak ya, bisa memberikan texture ketika nyampe di lidah karena sparkling seperti itu dan ada mouthfeel-nya. Nah, yang nggak kalah penting ini acid sama flavor. Jadi kalau kalian amati, kebanyakan jenis minuman ringan itu memiliki pH-nya rendah. Saya pernah waktu itu nanya, dosen saya bilang, kalian tahu nggak Coca-Cola itu pH-nya 2-3 loh. Kami kaget, oh iya ya. Nah, jadi kita harus bisa bedakan dulu ya, sourness dan acidity. Kadang itu benar bahwa pH atau derajat keasaman itu memiliki apa ya, hubungan dengan sourness, tapi belum tentu pH semakin rendah pH itu semakin rasanya semakin asam, itu belum tentu. Karena asam rasa itu kan bisa dipengaruhi sama flavor juga ya. Oke, jadi acid itu penting. Kenapa? Dengan pH tinggi dia cenderung lebih mudah rusak begitu. Dan ini ada fungsinya juga ya untuk sharpness, bisa memberikan fruity itu cocok banget dan bahkan bisa increase thirst quenching effect. Jadi kalau ngelak haus itu lebih enak untuk konsum minuman yang asam-asam gitu kan. Nah, ini flavor itu nanti ada yang natural, ada yang artificial, ada yang nature identical juga. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Halo Bu. Iya, silakan. Saya ada pertanyaan. Untuk soft drink itu kan kalau ada masalah lambung kurang cocok gitu untuk meminumnya. Itu kira-kira gangguannya apa? Bahan yang dapat mengganggu kerja lambung itu karbon dioksida atau acids-nya, Bu? Oke, ini Frankie ini ya, TP atau NTK kalau boleh tahu? TP, Bu. TP ya. Oke, baik, terima kasih Frankie pertanyaannya. Jadi begini, kalau teman-teman punya masalah gastrik, biasanya kalian akan dapat precaution ya dari dokter atau dari ahli gizi, kurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan yang acid. Itu pertama, jadi yang pH-nya rendah dan asam, karena kalian basically
lambungnya lebih mudah untuk menghasilkan asam. Yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang menghasilkan gas. Jadi benar yang tadi Frankie bilang, soft drink nggak masalah, tapi soft drink yang mengandung karbon dioksida dan asid itu yang mungkin akan jadi masalah. Jadi kalau mau minum misalnya tea apa sih kayak minuman teh yang tidak begitu asam, hanya teh-teh kayak teh botol gitu, saya rasa nggak apa-apa. Atau mungkin lagi pengen minuman coklat, tapi kalau sudah kayak taps tehnya gitu yang pakai soda, nah itu mungkin bisa boosting sakit lambungnya. Gitu ya. Oke. Sudah jelas Frankie atau boleh ada yang belum jelas? Itu jadi dua-duanya ya Bu, karbon dioksida dengan acid itu dua-duanya mengganggu kerja lambung. Iya, mengganggu. Itu alasan kenapa kalau Frankie misalnya punya masalah asam lambungnya naik kan yang harus dikasih biasanya ini obat lambungnya apa? Yang mengandung basa kan, yang kayak MgOH 2 kali, kemudian ada ALOH 3 kali gitu karena asidnya sudah tinggi. Basically lambungnya itu lebih gampang menghasilkan asid. Jadi jangan dikasih asid lagi gitu. Dan juga jangan minum yang cenderung menghasilkan gas. Bahkan mungkin itu agak dilarang untuk mengonsumsi buah-buahan yang gasnya banyak. Contohnya apa ya? Mungkin durian itu pun nggak boleh gitu. Ya, CO2 pokoknya kalau berkarbonasi sama asidnya terlalu rendah itu nggak boleh. Ya boleh sih sesekali, misalnya kalau nggak salah itu ada produk minuman saya suka itu kayak Sprite lime apa gitu, dia dari Coca-Cola juga yang menghasilkan tapi dia less soda. Nah itu mungkin bisa jadi alternatif buat orang-orang yang suka mengonsumsi minuman berkarbonat, suka flavornya tapi nggak begitu banyak berkarbonat gitu loh. Soda gembira juga nggak boleh. Gitu Frankie, kira-kira. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh untuk bertanya. Kita diskusi aja ya. Ini kan sharing teman-teman juga ngambil teknologi minuman bukan buat belajar teori aja, tapi coba kalian reflecting di kehidupan sehari-hari. Kalian suka minum ke kafe, kadang beli minuman ini kok lucu banget sih, bisa warnanya berubah atau apa. Nah ini coba kalian mulai curious gitu kan. Nah sekarang emulsion itu tetap dibutuhkan nih kalau kita membuat minuman. Kenapa? Karena terkadang ketika nyampur-nyampur BTP itu nggak semuanya itu larut air atau nggak semuanya itu larut minyak gitu kan. Kan ada yang minuman tuh base-nya itu fat atau ada yang base-nya itu adalah air gitu. Sementara flavor itu kebanyakan kan dari ekstrak oil gitu ya. Jadi butuh emulsion untuk bisa meleburkan gitu. Belum lagi kalau teman-teman nambahin protein lah, mau nambahin lemak lah, nah itu harus emulsion, penting emulsifier. Kemudian pewarna itu juga prinsipnya sama kayak flavor, ada yang natural, ada yang sintetik. Nah ini yang sering orang-orang ngomong ya, preservatif, pengawet. Nah pengawet pun digunakan itu boleh, tapi ada limitationnya dan itu diatur sama Perka BPOM kalau di Indonesia. Kemudian antioksidan. Oke, antioksidan kira-kira kenapa nih butuh? Tipe-tipe minuman apa yang biasanya butuh antioksidan? Ada yang tahu? Kenapa antioksidan dipakai nih buat bikin minuman aja pakai antioksidan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ayo, 100 mahasiswa loh ini. Biar nggak oksidasi, Bu. Ya, contoh minuman yang gampang teroksidasi apa memangnya? Kayak jus yang asam-asam, Bu. Oke, baik, terima kasih. Pernah lihat ini nggak kalian, UC 1000 misalnya? UC 1000 itu kan klaimnya apa? Mengandung 1000 mg vitamin C, betul kan? Nah, sementara kita tahu vitamin C itu gampang teroksidasi dan wadahnya UC 1000 itu apa? Transparan kan? Nah, makanya
bisa jadi nanti dalam si R&D-nya itu menambahkan antioksidan. Saya jujur belum ngecek ini UC 1000 dia pakai antioksidan atau enggak. Tapi itu termasuk produk yang harusnya di prevent oxidation-nya karena dia pengen keep 1000 mg tersebut. Oke, itu juga tadi produk asam-asam ya karena mengandung jeruk mungkin. Nah, jeruk kan gampang teroksidasi. Oke. Kemudian ini ada juga Quillaila extract. Ini biasanya untuk foaming, tapi kayaknya di Indonesia nggak banyak dipakai sih. Nah, ada juga yang disebut hydrocolloid. Hydrocolloid itu thickener kalau kali atau texturizer. Jadi untuk membentuk tekstur. Nah, ini adalah produk-produk yang kental-kental. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tahu, ini karena saya suka sama produk lucu ya, Nutrisari itu pernah ngeluarin suatu saat ini apa yang rasa mangga kental gitu. Ada yang pernah coba nggak di sini dari 100 mahasiswa? Satu-satu ini mahasiswanya. Jadi produknya itu Nutrisarinya klaimnya ini lebih kental. Ada yang pernah mencoba mungkin? Atau belum pernah semua? Soalnya keluarnya pas saya studi, jadi belum pernah nyoba. Nggak ada ya? Biasanya kalau untuk jenis minuman yang butuh rasanya kalian pengen kental, ada teksturnya, atau mungkin minuman yang pengen agak jelly drink begitu, itu membutuhkan texturizer atau hydrocolloids begitu. Dan untuk jenis minuman yang ditambahkan ada health claim atau nutrition claim-nya mengandung vitamin, maka itu harus merujuk ke ADI atau acceptable daily intake. Jadi khusus untuk vitamins itu ADI istilahnya. Biasanya untuk tambah-tambahan lah, tambahan claims dan lain sebagainya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu nggak tentang overview jenis-jenis ingredients dan juga BTP yang bisa dipakai? Kalau tidak, saya akan memberikan, kita ke contoh dulu aja ya. Saya mau teman-teman untuk identifikasi biar nggak ngantuk. Kadang ini udah jam-jam bego soalnya. Nah, sekarang coba diidentifikasi, ini ada jus buah vita. Terus klaimnya 100% vitamin C harian. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, klaimnya, maka produk ini menggunakan vitamin C-nya memenuhi kebutuhan harian ya, 1 hari. Dan ini dituliskannya jambu, bukan rasa jambu, maka dia dari jus buah asli. Nah, kalau kalian lihat, informasi nilai gizinya kan ini perkemasan mengandung apa-apa saja. Coba deh dicek. Karbohidrat totalnya itu 11%. Di mana 7% 11% di mana 2 gram dari 33 ini merupakan serat pangan. Jadi memang range total karbohidratnya di 7 sampai 12 ya. Kemudian kita sambil cek, oh ternyata dia pakai vitamin juga. Nah, vitaminnya ini dihitung dari tadi ADI atau acceptable daily intake untuk vitamin. Nah, sekarang yang saya pengen kita belajar sama-sama adalah komposisinya. Kalau teman-teman lihat di sini, komposisinya ada air, buah jambu, sukrosa, perisal jambu, vitamin C, pewarna alami, sampai vitamin A. Saya minta tolong dibedakan, mana yang merupakan ingredient? Mungkin bisa open mic ya, yang bisa menjawab. Volunteer. Ada yang mau mencoba menjawab? Yang komposisi, Bu. Ya, yang komposisinya, yang jadi ingredients itu yang mana? Mana yang jadi ingredient, mana yang sebagai food additive? Tadi Catherine ya kalau nggak salah. Oh iya, Bu. Yang sebagai ingredient yang mana? Yang air, buah jambu. Oke, sukrosanya kira-kira gimana? Sukrosa juga.
Glukosa juga. Kalau yang itu perisa, vitamin C, pewarna alami, pengatur keasaman, asam sitrat, pemantap nabati itu stabilizer ya, sama vitamin A itu sebagai food additive semua atau bagaimana? Kalau menurut saya yang food addictive itu yang pengatur keasaman asam sitrat. Terus ini apa Ibu? Apa yang nabati itu? Pemantap nabati. Pemantap nabati sama udah itu. Ini perisa jambu bisa ya, perisa jambu, pewarna alami, vitamin ini sebagai tambahan vitamin. Oke, garam itu masuk ingredient. Nah, kalau ditanya, terima kasih ya Catherine. Jadi kalau seandainya ditanya bedainnya gimana, biasanya komposisi itu disusun berdasarkan dari yang proporsinya paling gede. Begitu. Jadi ini pasti dimulai dari yang persentage-nya paling besar. Oke, sekarang kita lanjut dulu deh. Sebelum gimana sebelumnya? Oke, sekarang ini adalah produk. Teman-teman ini nggak ngikutin, lagi terkenal kan? Susu berbasis oat. Nah, ini saya ngambil satu contoh yang terkenal tuh sebenarnya Outside. Outside itu kayaknya perusahaannya di Singapura. Kalau ini kan dari Swedia ya. Oke, kalau dari sini ada boleh volunteer yang lain, mana yang sebagai ingredients, mana yang sebagai food additives. Boleh dibantu mungkin? Yang sebagai ingredients yang mana? Dari komposisi yang ada. Saya mau coba, Bu. Ya, silakan Rio. Mungkin kalau menurut saya itu ingredients-nya, komposisinya tuh ada yang oatmeal, lalu ada yang ini sea salt, Sea salt, lalu vitamin A, vitamin D2, vitamin B12, Bu. Sebagai premix vitaminnya ya. Iya. Oke, kemudian food additives-nya? Food additive-nya mungkin kayak low aerotic acid rapeseed oil. Oke, saya mau stop dulu ya. Ini kira-kira kenapa kok pakai ini low aerotic acid rapeseed itu apa ya? Rapeseed itu kayak canola gitulah. Oil. Kenapa sih pakai oil? Tujuannya kurang lebih. Nggak apa-apa nih, salah juga kita sambil belajar. Karena kan tugas kalian kalau nggak salah mengidentifikasi juga kan komposisinya apa. Ini kan oat milk. Sekarang saya nanya, di oat milk itu ada fatnya nggak kira-kira? Di oat. Nah, kalau ada, penambahan oil ini fungsinya sebagai emulsifier. Jadi untuk membantu supaya terbentuk emulsi yang stabil. Karena minuman itu belum tentu dia fasenya tadi saya sampaikan air semua. Bisa jadi dia sebenarnya emulsi. Oke, di sini kemudian ada di potasium fosfat, kalsium karbonat. Ini fungsinya lebih kayak untuk ada trikalsium fosfat. Bisa jadi dia pengen kalsiumnya atau dia juga sebagai stabilizer. Jadi terkadang bahan tambahan pangan itu fungsinya nggak cuma satu, bisa jadi banyak. Contohnya apa? Vitamin C. Vitamin C itu bentuk aktifnya kan ascorbic acid. Dia fungsinya sebagai apa? Asidulan atau pengatur keasaman. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia juga sebagai antioksidan loh. Begitu. Jadi fungsi satu BTP bisa jadi punya fungsi beragam. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum tak lanjut tadi kita mau ke water ceritanya. Pak Yusuf, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Rio. Misalnya tadi kayak buah Vita tadi, Bu, kan dia kan mengklaim bahwa 100% memenuhi kebutuhan harian. Jadi itu apakah dengan kita minum sebotol itu tuh sudah pasti, misalnya setiap hari kita minum itu, apakah sudah pasti kita terpenuhi 100% atau kita tetap harus kayak minum kayak ini, Bu, kayak tablet-tablet itu vitamin C. Vitamin C-nya ya.
Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, ketika seorang formulator company itu develop produk dan dia menyatakan sekian persen, yang jelas dia akan lihat kebutuhan vitamin C harian. Kemudian mereka menambahkan ingredient yang mengandung vitamin C, bisa jadi memang dari jus asli atau pakai vitamin C dalam bentuk sebagai fortifikan seperti itu atau enrichment. Nah, dengan klaim dia mengatakan 100% vitamin C harian, maka hal pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah ngecek nutrition fact-nya. Oh, 115% ternyata. Nah, benar. Jadi memang kalau teman-teman mengkonsumsi, karena gini, informasi nilai gizi ini kan adalah menunjukkan apa ya, dalam satu takaran saji itu dia mampu menyediakan berapa. Kebetulan di sini takaran sajinya 1, jadi 1 kemasan vitamin C 115%. Begitu. Jadi sebenarnya kalau tanya sudah cukup, ya cukup. Pertanyaannya sering jadi debat ya, ini terutama bukan vitamin C tapi biasanya vitamin D. Vitamin D itu kan bentuknya macam-macam ya, ada D2, ada D3. Atau vitamin D yang dari tumbuhan, ekstrak plant based atau dari animal based, atau sintetik ataupun yang natural. Nah, kemampuan tubuh kita untuk menyerap vitamin-vitamin ini kan beda-beda nih. Nah, itu yang terkadang jadi pertanyaan. Sebenarnya klaimmu 100% ini terserap semua nggak sama tubuh gitu. Karena dia tidak diberikan dalam bentuk vitamin C alami mungkin, tapi dari sintesis. Gitu. Itu Rio kurang lebih. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oh, ini saya kasih contoh lagi deh. Ini Oatly-nya kan ukurannya gede ya. 1,89 liter ini ukuran orang US nih. Di mana 1,89 liter ini untuk 8 serving. Di mana setiap serving itu 240 mili. Jadi kalau misalnya tadi Rio ngomong vitamin, kita lihat vitamin D aja deh. Vitamin D 20%. Berarti kalau kamu menuangkan Oatly ini ke gelas ukuran 240 volumenya, kebutuhan vitamin D-nya 20%. Tapi kalau kamu ngabisin 1 kotak, maka nanti 8 serving dikali 20 jadi 160%. Gitu. Jadi kalau baca nutrition fact, ini adalah nutrition fact per serving size, bukan per kontainer. Gitu. Gitu ya teman-teman. Apakah sudah paham? Mungkin teman-teman yang tingkat atas atau mungkin ngambil NTK memang konsentrasinya di situ mungkin lebih paham ya. Tapi cara membacanya seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke water lagi? Nggak apa-apa kalau sambil mau nanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi ingredient itu adalah bahan yang digunakan dengan jumlah yang banyak gitu. Dan kalau food additive itu yang digunakan jumlahnya sedikit. Soalnya tadi ketika yang contoh nomor 1, vitamin dikatakan sebagai food additive, tapi ketika contoh nomor 2, vitamin dikatakan sebagai ingredient. Jadi saya cukup bingung untuk membedakannya. Oke, sebenarnya vitamin itu bukan aditif sih. Sebenarnya dia lebih sebagai enrichment ingredients, sorry. Jadi kalau misalnya ada yang menambahkan serat atau menambahkan probiotik atau mungkin menambahkan antioksidan, kalian pernah dengar kan ya minuman mengandung antioksidan itu lebih ke enrichment ingredients. Ditambahinnya memang nggak banyak karena kan biasanya dalam bentuk powder, konsentrat ya, gitu. Jadi mungkin istilahnya lebih ke enrichment ingredients, bukan ingredients utama, tapi enrichment-nya apa gitu. Lebih enak dikatakan seperti itu. Gitu ya, revisi dari yang ini. Vitamin-vitamin lebih enak dikatakan sebagai enrichment ingredients. Gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau pas lagi sesi nih sama yang praktisi, kalian tanya, boleh misalnya, biasanya vitamin ditambahkan dalam bentuk apa? Misalnya kalau beli gimana itu ya, monggo. Karena kan
biasanya kalau di company ini bentuknya itu nggak jualan vitamin satu-satu, tapi mereka langsung pesan ke premix vitamin, oh aku tuh lagi develop produk, butuh vitamin tetet. Nah, mereka akan menghitungkan dan mereka bikin campurannya. Oke, kita lanjut lagi ke air ya. Saya nggak akan membahas dengan detail air itu prosesnya gimana, karena mungkin tuh harusnya mata kuliah lain, tapi saya akan menjelaskan bahwa air itu tipenya apa saja sih, kemudian syaratnya apa yang penting. Jadi air merupakan komponen utama untuk bikin soft drink. Tadi bahkan dikatakan kalau dia pakai sweeteners bahkan sampai up to 99% percentage in the product gitu. Since ini adalah komponen utama, maka dia memiliki requirement yang sangat rigid ya untuk air layak konsumsi itu. Yang jelas dia harus free dari mineral salt dan juga elemen minerals gitu. Kenapa? Kalian bayangkan, kalau seandainya kalian punya air, sumber air untuk olahan pangan, mengandung mineral banyak, dan nanti diproses, kan kalian pakai proses termal, itu akan menyebabkan deposit. Deposit itu kayak apa ya? Kayak pernah ngerebus air ya, teman-teman? Terus ada kapur-kapur putih gitu di pancinya. Nah, bayangkan kalau deposit itu banyak nempel-nempel di pipa atau mungkin heat exchanger-nya mesin-mesin peralatan pabrik. Nah, itu bisa meledak kan? Gitu. Kemudian tes sama odor baunya itu tidak nyengat. Jadi netral. Harus free dari organic materials dan dissolved oxygen. Di organic material tuh bisa jadi kayak metabolitsnya microorganism. Dan juga oksigen kenapa nggak dipinginin ya? Karena hubungannya bisa nanti ini yang tumbuh macam-macam gitu kan. Kemudian nggak boleh berwarna, harus clear dan steril, khususnya dari mikroorganisme dan juga kontaminan lainnya. Nah, oke. Untuk air sendiri, tadi disampaikan ya, water komponennya itu dia harus bebas dari suspended solid, jadi bisa jadi endapan, chemicals, dan microorganism. Ini dijelaskan dengan detail bahwa kalau di minuman karbonasi bahkan itu bisa mempengaruhi karbonasinya. Jadi umpama kalian punya sodanya itu nggak bisa habis gitu, kurang carbonated begitu kan. Kemudian kalau dia untuk minuman yang tidak berkarbonasi, bisa jadi solidnya, suspensinya itu justru kelihatan. Dan kalau kalian lihat di botol itu kadang ada ini ya, ada kelihatan nekring, ada apa sih istilahnya, batas-batas putih di mulut botolnya atau warna apa begitu. Jadi nggak bagus lah secara appearance. Kemudian harus memperhatikan pH-nya. pH-nya itu kalau air itu biasanya netral dipersyaratkan dan bebas dari organic compound. Tadi sudah saya jelaskan ya, organic compound ini ada kaitannya dengan metabolits microorganism, dan ini bahkan bisa bereaksi dengan other components. Gitu. Terus kalau seandainya nih kalian punya air pH-nya terlalu tinggi atau terlalu basah, itu akan berpengaruh memberikan efek buffering di soft drink-nya dan rasanya jadi aneh. Begitu. Nah, faktor-faktor seperti suspensi, microorganism, pH, komponen terlarut, organic compound itu akan berpengaruh terhadap organoleptik dari suatu produk minuman, bahkan keamanan pangannya. Dan secara nggak langsung ujung-ujungnya mempengaruhi ke beverage quality. Bayangkan aja kalau kalian punya air yang warnanya jernih, terus satu lagi kalian airnya ini yang nomor 3, terus kalian mau kasih flavoring anggur lah atau strawberry warnanya merah. Kalian campur aja warnanya udah kelihatan, pasti akan ngefek ke warna gitu. Belum lagi rasa gitu, belum lagi bau misalnya. Gitu ya. Ya, saya izin untuk nggak nyalakan video karena tadi sempat ada interupsi internet not stable. Kalau teman-teman penasaran sebenarnya persyaratan kualitas air minum itu seperti apa sih? Kalian bisa merujuk ke Peraturan Menteri Kesehatan 492 di tahun 2010 tentang kualitas air minum. Jadi akan dicek parameternya baik dari segi kimia. Kimia itu biasanya dilihat
chemicals komponnya. Kemudian bisa dilihat dari microbiology. Microbiology itu cukup coliform dan E. coli biasanya, karena E. coli itu merupakan bagian dari coliform. Terkadang juga ada salmonella juga, tapi umumnya E. coli dan total coliform. Dan juga secara fisik itu lebih kayak tadi, visual, bau, warna, rasa, suhu, total padatan terlarut, kekeruhan, begitu. Jadi ini biasanya dicek, dan kalau di food retail sendiri itu harus dicek secara berkala tiap tahun untuk menunjukkan airnya layak. Oke. Terkait air sendiri, proses untuk menghasilkan air layak konsumsi. Jadi kalau di company, atau mungkin kalau kalian lagi minum Fanta, Coca-Cola dari KFC lah misalnya, itu kan airnya belum tentu mereka air galon terus langsung dicampur sama sirup Fanta, enggak kan? Tapi itu biasanya dari air water treatment. Jadi ada air water treatment, kemudian ada sirup Fanta atau Coca-Colanya, kemudian ada karbonasinya. Jadi ada semacam 3 streamline yang akan bareng jadi satu. Nah, air dari water treatment itu sebenarnya mengalami proses-proses umum. Jadi ini saya coba sebutkan tahapan umum itu apa aja sih untuk water treatment. Yang pertama flokulasi. Intinya untuk mengendapkan karena ingin menghilangkan suspensinya. Oke. Kemudian kalau sudah mengendap, barulah disaring. Jadi flokulasi itu untuk biar ngendapin, biar partikelnya itu terpisah dulu sama air, terus difiltrasi. Selanjutnya difiltrasi, yang pertama kan tadi pakai sand filtration ya, untuk menghilangkan suspended solid. Yang kedua active carbon filtration. Nah ini baru untuk menghilangkan color atau organic contaminants, karena itu lebih bisa hilangnya pakai karbon aktif. Kemudian menghilangkan atau mengurangi kebasaan alkalinity. Alkalinity itu lebih ke kalau mengandung ion-ion mineral. Karena tadi seperti saya bilang, kalau dia mengandung mineral banyak, nanti bisa nyebabin deposit. Begitu. Belum lagi ada interaksi dengan ingredient lain. Kemudian ada ozonasi dan UV. Ini lebih untuk sterilisasi ya. Jadi untuk membunuh mikroorganisme. Nah, yang terakhir itu membrane filtration. Ini untuk memisahkan remove dissolved solid. Jadi jenis padatan yang terlarut sehingga nggak bisa terpisah pakai filtering. Bahkan bakteria yang super mikro gitu. Jadi bisa jadi sporesnya bahkan nggak ada sporanya. Oke, ini tahapan umum ya untuk mengolah air. Ini cuman hanya memberikan gambaran, jadi teman-teman water treatment tuh kisahnya panjang, tapi kalau teman-teman melihat yang versi simple, kadang kan ada ya sekarang modelnya yang portable, itu juga at least ada beberapa tahap yang dia harus mengadaptasi dari proses seperti ini, begitu. Oke, untuk air ada pertanyaan? Sebelum saya melanjutkan ke gula. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan Ernest. Berarti dalam industri minuman seperti itu yang dipakai itu adalah Aquades ya, berarti bukan air mineral gitu ya, Bu? Berarti murni cuma H2O tanpa mineral, tanpa apapun di dalamnya. Saya nggak bisa bilang H2O murni ya, yang jelas mereka punya sumber air. Jadi sumber air ini bisa jadi dari air tanah, air sumur, atau PDAM. Nah, kemudian mereka akan menerapkan water treatment. Begitu. Iya, kemudian gimana? Maksud saya setelah dilakukan water treatment itu tujuannya adalah untuk memurnikan air kan, Bu? Jadi hanya tinggal H2O-nya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan air yang memenuhi parameter ini. Jadi kalau ditanya misalnya, itu apakah air murni yang disebut Aquades? Belum tentu, karena tujuan dari semua water treatment itu sebenarnya hanya memenuhi ini aja. Dan di standar Permenkes ini tidak menyatakan bahwa harus H2O murni. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.
Ada pertanyaan lagi? Oh, saya lupa mengatakan ya, kadang kalian kalau notice, ini karena saya dulu sukanya traveling ya, kan saya dulu auditor. Jadi ketika saya pergi misalnya ke suatu tempat, sering orang bilang, oh Bu, airnya itu kalau di Sumatera lebih enak sih. Kalian mungkin pernah dengar ya istilah-istilah seperti itu, air di Jawa Tengah itu enak kalau bikin teh karena manis gitu. Nah, itu sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah sumber airnya. Jadi selain water treatment ini penting, salah satu faktor yang kalian nggak boleh lupa adalah sumber airnya. Kadang air dekat pegunungan sama air di kota itu kan beda. Atau mungkin kalau kalian mandi pakai air yang ada di Surabaya, air di Semarang, sama air di Jakarta itu pasti akan berbeda. Jadi karena sumber airnya sendiri itu sudah berbeda. Kalau dari air laut itu biasanya paling challenging sih. Kalau air laut, makanya jarang industri pangan itu pakai air laut untuk ini ya as ingredient ya waternya, tapi mungkin lebih kayak untuk pencucian gitu-gitu aja. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke gula-gula? Ini ingredients kalau yang gula. Oke, saya lanjut ya. Halo Bu, Silahkan Frankie. saya ada pertanyaan tapi bukan mengenai topik hari ini, bisa nggak Bu? Boleh, silakan. Pertanyaannya mengenai liquor sih Bu. Saya kan pernah baca di buku kalau alkohol pada minuman spirit cognac itu 70%, Bu. Tapi yang pernah saya lihat itu 40%, Bu. Kemudian? Apakah itu, saya agak bingung sih Bu. Apakah karena didistilasi terus atau gimana ya? Maksudnya Frankie itu kalau dari buku menyatakan misalnya 70% tuh jenis minuman ini minimum 70 gitu ya? Benar Bu. Tapi yang saya pernah jumpai 40. Oh, sebenarnya itu nggak ada masalah. Yang penting gini, kan minuman itu ada kategorisasinya ya. Dia disebut misalnya soju ketika alkoholnya sekian, dia disebut wine kadar airnya itu di atas berapa, bir itu kan maksimal 5%. Kemudian apalagi ya, jenis-jenis minuman tuh kayak kategori minuman beralkohol itu kan ada jenisnya dan ada standar definisinya seperti itu. Nah, jadi selagi yang dicantumkan di label tersebut kategorisasinya benar, sekalipun tuh 40% nggak ada masalah. Saya bukan peminum alkohol sih, tapi biasanya dilihat dari jenis minumannya. Mungkin yang Frankie baca di buku itu jenis liquor yang lain kali. Sama sih Bu. Itu Sama ya? spirit cognac Bu. Itu harusnya ke ini sih, ke produk kategori, dan ketika saya nggak tahu juga karena izin untuk minuman beralkohol itu berbeda. Jadi ini sebagai teman-teman biar tahu aja ya. Saya pernah ketemu klien, dia mau establish alcohol drink. Izinnya itu bahkan bayarnya sekarang sudah tidak bisa di Indonesia untuk membuat new permit untuk mendirikan alcohol drink production, harus beli. Jadi susah itu loh untuk alkohol, tapi untuk kategorisasinya saya kurang paham itu masuknya ke BPOM atau tidak untuk minuman beralkohol. Tapi izinnya sekarang sudah tidak bisa, harus membeli dari perusahaan lain yang sudah established. Kecuali kalau bir itu cenderung lebih gampang karena kadarnya nggak banyak. Tapi harus dilihat regulation ya itu. Tapi mungkin yang ngatur bukan Indonesia kali ya kalau tentang alkohol. Mungkin Frankie harus mencari definisi dari misalnya EU standar, European, kayak gitu-gitu coba. Jadi dicocokkan emang bener nggak sih? Apakah kandungannya 70% atau sebenarnya maksimum 70% kayak gitu. Nanti mungkin bisa nanya ke Bu Rika ya, karena kan ada bab tentang bir untuk yang seperti itu. Begitu Frankie kira-kira. Baik Bu. Terima kasih Bu. Saya kurang banyak, saya nggak suka minuman beralkohol soalnya. Jadi kurang begitu tahu. Tapi nanti cek aja regulasinya, kalau dia
dari negara lain seperti apa, biasanya lebih enak untuk benchmarking. Tapi kalau bir udah standardized sih, nggak boleh lebih dari 5%. Oke, kemudian sekarang sugar ya. Saya lanjutkan gula. Nah, gula itu bentuknya macam-macam. Tadi kan saya bilang ya, belum tentu bentuknya padat. Bisa jadi dia dalam bentuk glukos sirup atau fruktos sirup. Jadi bisa padat, granul, atau dia bentuknya powder bahkan. Nah, pada umumnya gula jenis-jenis ini kandungan kalorinya itu 4 kilokalori per gram. Ya, hanya sekarang kan lagi tren tuh healthy drink. Makanya dia pengen reduce kalorinya, yaitu dengan menggunakan sugar replacement ingredient. Nah, ketika dia ditambahkannya dalam jumlah sedikit, maka dia perannya sebagai sweeteners, ini jatuhnya ke BTP. Jadi, kalau sugar as a sugar, itu ingredient. Tapi ketika sugarnya ini di-replace sama jenis-jenis sweeteners, maka ini akan berubah fungsinya si sugar replacement ini sebagai BTP. Dan ini ada yang disebut natural, ada yang nggak natural atau sintetik. Kalau yang natural, saya yakin teman-teman mungkin sudah cukup aware ya. Sekarang juga sudah banyak jenis gula rendah kalori yang di pasaran, biasanya gula jagung, berbasis alkohol atau pakai stevia. Nah, kalau stevia di sini biasanya punya kelemahan karena ada aftertaste pahitnya. Begitu. Tropicana Slim tuh kalau tidak salah stevia sama sucralose atau apa gitu, saya lupa. Mungkin ada yang menggunakan di sini atau sirup Tropicana. Itu pun juga harusnya less sugar, reduce sugar, jadi pakai sweeteners. Nah, kalau yang artificial, ini zaman-zaman saya kecil nih, banyak pakai sakarin, aspartam nih kayaknya di tempat orang jualan es teh aja pakainya sakarin udahan gitu kan, keren. Nah, sakarin, aspartam, dan acesulfam K ini adalah tipe-tipe sweeteners yang artificial. Dan masing-masing ini punya limit karena kan ini sebenarnya adalah sintetik. Jadi biasanya ada pros cons-nya. Misalnya sakarin. Kalau kalian perhatikan mereka rata-rata ini ya punya cincin aromatik ya. Cuman saya nggak akan membahas chemistry atau organic chemistry-nya, tapi kalau kalian amati mereka rata-rata punya cincin aromatik dan senyawanya cukup gede sebenarnya dibandingkan just simple sugar. Dan ada pros cons-nya karena kalau pakai sakarin banyak-banyak misalnya itu ada rasa metaliknya dan agak pahit gitu. Ingat pasti ada limitnya ya, jumlahnya nggak boleh banyak-banyak. Kemudian aspartam. Aspartam itu biasanya nggak boleh buat orang yang punya masalah sama penyakit fenilketouria. Jadi kayaknya ini ada hubungannya dengan buang air kecil juga ya. Dan fenilalanin nggak boleh nih buat ibu hamil. Karena saya pernah kapan hari ya saya beli kacang ada itu loh, kacang putih kayak kacang sukro. Itu ada tulisannya fenilalanin nggak boleh buat ibu hamil. Tapi saya penasaran dong, saya coba. Ternyata memang ada aftertaste yang aneh ketika saya mengkonsumsi itu. Karena sebelumnya kalau makan kacang biasa-biasa aja gitu. Terus acesulfam K, ini misalnya. Ini biasanya lebih dipakai buat orang yang diabetes, lebih oke. Jadi tiap ingredients nanti kalau kalian one day jadi seorang formulator, tanyakan ke suppliernya, ini karakteristiknya gimana, sambil kalian cek ke regulation, limitnya bagaimana, termasuk harus nanya karakteristiknya. Jadi ini bagusnya dipakai untuk produk apa, cocoknya gitu. Karena kita jujur, kita pun nggak bisa mungkin menghafal semua jenis sweeteners atau jenis yang lain. Ini adalah contoh produk yang komersial sudah ada, dan termasuk sweetness levelnya. Tadi yang saya bilang kalkulator sweetness. Misalnya gini, saya pengen bikin minuman, targetnya biasanya 10% gula. Jadi kalau saya bikin satu batch nih, itu gulanya harus 1000 kg. Nah, dengan kalian tahu sweetness levelnya, kalian bisa pakai hitung-hitungan kalkulator kan. Instead of pakai gula 1000 kg, sebenarnya kita bisa cukup pakai 5 kg aspartam. Cukup pakai 5 kg acesulfam K. Atau gabungan, jadi sucralose berapa, aspartam berapa. Kayak gitu. Jadi
kalian mainnya kalkulatornya seperti itu aja. Jadi untuk mencapai target gula berapa persen, sukrosnya seperti ini, maka sweetness levelnya bisa dihitung. Dari sweetness level kalian bisa hitung kebutuhan masing sweeteners ini. Nah, satu lagi nih yang cukup lagi ngetren ya, adalah polyols. Jadi jenis gula alkohol. Gula alkohol ini tapi punya kelemahan karena dia lebih mudah menyerap air, kemudian bagusnya dia nggak menyebabkan kerusakan gigi dan memberikan efek cooling, dingin. Less kalori, tapi juga nggak seheboh si artificial sweetener ya, karena kalau kalian lihat Neotam aja sampai 10.000 kalinya gula gitu, dia nggak sampai heboh banget. Tapi tujuan ini lebih aman sebenarnya. Oke, ini biasanya dipakai untuk industri farmasi, kemudian untuk kalau kalian tahu jenis-jenis permen yang nggak pakai gula dan untuk kesehatan, dia akan lebih memilih pakai polyols dibandingkan menggunakan artificial sweeteners. Begitu, karena kadang juga dia memberikan efek sebagai prebiotik. Jadi dari segi kesehatan, orang lebih senang pakai polyol sebenarnya dan lebih mahal juga. Gitu. Ada pertanyaan mungkin untuk jenis gula dan sweeteners? Ada pertanyaan atau boleh saya lanjut? Saya ingin bertanya dulu. Lebih sehat yang pakai pemanis atau yang gula asli? Kenapa? Saya ingin bertanya, apakah lebih sehat menggunakan pemanis daripada gula asli? Karena kan kalau gula asli sama pemanis tadi kalorinya lebih sedikit pemanis. Sebenarnya tergantung. Saya nggak suka menjawab yes and no sih. Gini, kalau kamu targetnya nih adalah orang yang normal, kemudian ini kan bicara tentang sehat ya, orang yang normal nggak ada masalah apapun, ya daripada pakai pemanis susah-susah ngapain pakai gula aja gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang, dan apalagi nih misalnya untuk feeding program malnutrition, yang ngapain kalian bikin gula rendah gula, orang tujuannya untuk malnutrition yang butuh karbohidrat gitu kan, atau butuh high calorie food. Tapi kalau seandainya kalian sudah tahu, oh ini tuh untuk makanan kesehatan, orangnya itu sakit, udah tua, terus nanti punya karies gigi, nah baru kalian akan mempertimbangkan pakai sweeteners, dan sweetenersnya pun harus kalian pilih yang aman, begitu. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, ini kalau nggak salah itu, saya lupa tapi ada yang harusnya punya sifat sebagai prebiotik sih. Saya cuman nggak hafal. Gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin untuk sweeteners dan gula? Masih banyak juga ya slide-nya hari ini, nggak apa-apa lah. Ini saya lanjut nggak apa-apa ya, jadi biar kalian selesainya juga lebih awal daripada tak ini. Ini adiknya ada yang ikut ini sekolah. Oke, sekarang food additives. Tadi kita bilang ya, kalau food additives itu udah diatur sama per-KB POM, ada 27 kategori. Kalian bisa cari searching di internet dan bisa di-download. Jadi kalau teman-teman, kalau nggak salah ada ya mata kuliah khusus yang belajar food additives. Ini makanya saya nggak banyak begitu bahas food additives sampai detail karena itu sudah di cover mata kuliah lain. Tapi kalian cukup tahu kalau di beverage industry kita ya butuh yang apa. Nah, BTP itu sebenarnya secara umum dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada yang disebut sebagai natural, kalau dia memang secara alami memang sudah ada. Kemudian ada yang natural identical, contohnya kalian mau menghasilkan gimana ya menjelaskannya. Kalau natural tuh contohnya lebih enak antioksidan, beta karotin lah. Beta karotinnya saya ekstrak dari buah stroberi. Atau beta karotin kan banyaknya di carrot, di wortel. Saya akan ekstrak itu dari buah, dari wortel, itu natural. Tapi kalau natural identical, mungkin itu nggak langsung dari carrot yang kalian ekstrak. Tapi kalian tahu
beta karotin ini kalian ekstrak dari ingredients lain yang sebenarnya sama-sama beta karotin begitu. Kalau artificial dia literally nggak ada di nature, jadi dihasilkan secara sintetis kimiawi reaksinya itu. Bisa jadi menggabungkan komponen apa dan apa begitu. Oke, ada beberapa, ini nggak saya bahas semua untuk jenis BTP-nya, tapi dan tadi kan sudah sempat dibahas ya di depan. Tapi secara umum yang pasti kepake untuk beverage industry itu asidulan atau pengatur keasaman. Dan asidulan ini fungsinya menarik karena bukan hanya memberi enhance untuk sourness, tapi juga ada fungsi sebagai preservatifnya. Karena ingat pH-nya rendah, dia sebenarnya lebih aman dan dia punya synergis effect sama antioksidan. Oke. Nah, karena dia punya efek sebagai antioksidan pun dia mampu mencegah adanya discoloration, karena kalau seandainya suatu komponen alami itu teroksidasi menyebabkan warna itu jadi pudar dan bahkan mencegah ketengikan juga. Gitu. Asidulan ini juga punya efek yang bagus ya untuk melarutkan karbonasi, gas karbonasinya begitu. Nah, ada beberapa jenis asidulan atau pengatur keasaman yang bisa dipakai. Dan masing-masing itu punya sifat yang menarik. Jadi misalnya kalau citric itu kan lebih ke, ini ya, kalian tahu lemon, orange, berries itu lebih ke citric. Kalau tartarik itu kayak ada sedikit astringent itu apa ya, kayak sepat-sepat karena dari grapes, dari anggur. Kemudian ada phosphoric acid, lactic, acetic, malic, fumaric, ascorbic. Ini saya nggak akan bahas detail satu-satu, tapi yang satu hal penting teman-teman perlu tahu bahwa asidulan itu macam-macam jenisnya banyak, tapi tiap jenis itu punya karakter yang berbeda. Jadi kalian harus mix and match. Kalau kalian punya minumannya itu adalah wine, minuman rasa, jangan wine lah, mungkin lebih ke minuman rasa anggur atau jus anggur dan kalian ingin adjust pH-nya, otomatis nggak mungkin kalian akan pakai lactic acid. Kalian udah tahu ini kan profilnya grapes, jadi saya pakai tartarik. Kemudian kalau kalian punya jus jeruk dan pengen membuat pH-nya itu biar sama, standardized, ya kalian ngapain pakai malic acid? Malic acid kan tipikalnya untuk apples, pakai aja yang citric. Gitu. Jadi ini yang paling sering digunakan ya, kalau citric itu lebih identik sama lemon orange, tartarik itu lebih ke grapes, sama malic itu apples, itu yang paling sering. Kalau yang paling umum sebenarnya itu ascorbic ya, cukup banyak dipakai. Nah, sama halnya dengan pewarna juga ya, flavoring itu juga ini belum ada yang ini ya, belum sintetik alami, tadi sudah. Flavoring itu kan sebenarnya untuk memberikan perisa dari aromatic substance. Pertanyaannya sebenarnya nggak semua perisa itu bisa larut air, karena tadi yang saya bilang dia itu kadang diekstrak dalam bentuk oil, essential oil, makanya itu susah untuk larutnya. Nah, oleh karena itu makanya butuh yang emulsifier dan lain sebagainya. Nah, untuk menjelaskan flavor itu seperti apa, bentar nih saya coba bisa nggak ya start video, karena saya punya contoh flavor. Ini mumpung lagi di kampus, saya tuh punya contoh flavor. Flavornya kok tinggal 3 aja ya. Oke, ini saya coba stop share dulu ya. Jadi misalnya, ini di sini ada 2 jenis bottle flavor ya. Ini sama-sama saya minta ke ingredients company itu flavor melon. Tapi ternyata dia memberikan berbagai jenis melon. Jadi ada melon yang untuk melon lebih fruity, lebih gummy, atau mungkin bentarnya apa ya? Ini juga melon sih. Tapi memang rata-rata kalau flavor itu lebih cocok bentuknya ini ya. Bentuknya liquid kalau dipakai untuk beverage industry. Dan jenisnya banyak. Bisa jadi kalian pesan ke food ingredients atau flavor house A, tapi itu biasanya dicampur lagi. Jadi kalian punya campuran berbagai jenis flavor yang kalian pesan dari flavor house yang berbeda. Makanya pekerjaan jadi flavorist itu pekerjaan yang gajinya tinggi. Jadi kalian bayangkan flavoristnya Indomie itu kan hebat, bisa menciptakan berbagai jenis rasa varian.
Dan nanti kalau teman-teman ngambil teknologi flavor, pasti akan belajar juga bagaimana mendeskripsikan itu. Bukan sekedar mas, bukan sekedar juicy enak dan tidak enak, tapi kalian bisa menjelaskan, oh ini ada fruitingnya, ini ada astringentnya, ada floralnya, ada earthy. Earthy itu kan rasanya bau tanah ya. Atau creamy, ada bodinya. Jadi cara mendeskripsikan flavor pun itu sangat detail. Biasanya ditambahkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Oke. Flavor ini pun juga bisa mencakup bukan hanya taste, tapi juga bisa memberikan aroma, tergantung ya jenisnya. Kadang ada yang flavor itu hanya untuk taste-nya saja, ada yang sekalian aromanya pun ada flavornya. Ini macam-macam, bahkan ada yang rose, kayak panggang gitu ya. Kalau teman-teman di sini ada yang kerja, pernah, kalau nggak salah saya sempat tanya ya, ada yang di barista, mungkin juga merasakan berbagai jenis kopi pun juga seperti itu. Apakah dia lebih greenish atau lebih grassy atau lebih earthy, apa lebih strong dan lain sebagainya. The way untuk describe itu bermacam-macam tergantung jenis flavornya. Oke, sampai flavor ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pewarna. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya untuk pewarna. Sama halnya dengan flavor dan BTP lainnya, pewarna pun ada jenisnya alami dan buatan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya warna ini fungsinya lebih untuk appearance ya dan stability. Kalau kalian misalnya punya jus jeruk, sebelum ngomong jus jeruk ini, teman-teman kadang penasaran nggak sih kenapa kok produk minuman itu kemasannya ada yang transparan, ada yang enggak? Atau gini, pertanyaan saya, kenapa produk-produk minuman yang umur simpannya di atas 6 bulan, contohnya ini ya buah Vita dan lain sebagainya, dan dia notabene dari buah asli, kenapa dikemasnya dalam bentuk kemasan Tetra Pak yang karton dan tertutup? Kira-kira kenapa? Sementara cold press juice itu di transparan, botolnya bening. Ada yang mau berpendapat mungkin? Karena warnanya bisa terpengaruh, Bu. Tadi Ernest ya? Atau siapa tadi? Ada dua kayaknya, saya dengar. Iya, Bu. Saya, Bu, tadi. Oke. Yang lebih gampang rusak yang mana kira-kira? Yang warnanya lebih banyak itu sensitif terhadap cahaya, Bu. Makanya nggak boleh botolan transparan. Oke, jadi food industry pun pinter. Dia tahu produk ini umur simpannya lama dan secara stability-nya selama penyimpanan bisa warnanya berubah. Makanya daripada tak tampilin pakai botol kaca transparan atau plastik transparan, mending saya tutup pakai kemasan karton yang nggak transparan kayak gitu. Itu salah satu trik dan tips bagaimana food industry memasking ya stability-nya. Atau bahkan kalau teman-teman pernah lihat minuman ada tulisannya kocok dulu sebelum dikonsumsi. Nah, itu sebenarnya cara-cara mengakali daripada kalian pakai stabilizer, pakai kemasan tertutup, ya mending aku biarin apa adanya tapi tak tulis kocok dulu sebelum diminum gitu. Jadi kayak milkshake gitu misalnya. Itu akal-akalan gimana customer itu nggak terpengaruh sama face separation-nya. Jadi warna ini sangat penting untuk color stability, kemudian sering dikaitkan dengan organoleptic attributes ya. Jadi kalau kalian punya minuman warna merah, kalian mikirnya either dia strawberry atau mungkin tomat seperti itu. Kalau kuning orange itu kan lebih ke rasa jeruk, lemon, purple itu grapes atau blackcurrant, itu kan asosiasi antara warna dan taste. Nah, sebenarnya bisa pakai natural coloran. The thing is, it's not stable, especially during shelf life. Dan juga dengan adanya light dan oxygen. Makanya, produk-produk yang tanpa BTP itu biasanya adalah produk yang umur simpannya pendek-pendek. Kayak fresh juice, seperti itu kan pendek-pendek. Atau kalau kalian lihat di restoran, food service, itu kan untuk yang siap saji saja kan, jadi yang cantik dan lain sebagainya. Dia tidak untuk penyimpanan yang lama.
Oke, saya lanjut lagi. Ini nggak tak bahas dan nggak akan saya keluarkan juga ngapalin kayak gini, karena ini bukan mata kuliah BTP, tapi at least kalian tahu bahwa natural coloran itu contohnya apa. Antosianin itu kan cenderung warnanya lebih ke purplish gitu. Kemudian kalau beta karotin kan lebih ke yellow orange, agak kemerahan gitu. Kurkumin itu lebih ke yellow, kan itu ada itu pengetahuan umum lah. Atau daun suji itu warnanya hijau. Kalau yang artificial itu pun harus accepted ya, jadi harus approve as food additives, bukan apa ya, bukan penyalahgunaan. Nanti saya akan kasih contoh penyalahgunaannya apa. Lagi heboh kemarin soalnya di BPOM. Oke, semoga kalian masih melek ya. Saya soalnya juga udah capek nih ngomong sebenarnya. Ntar saya lihat dulu ya slide-nya ada berapa. 24. Oke, masih ada 4 slide lagi. Masih semangat ya? Kita selesai 20 menit lagi maksimal. Untuk preservatif atau pengawet, terkadang nggak dibutuhkan, terkadang dibutuhkan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, pH-nya itu minuman tuh kalau udah rendah, terus kalian pakai heat processing, jadi pakai thermal process, kadang tuh nggak perlu pakai preservatif. Tapi ada juga formulator yang memutuskan, oke lah daripada saya heat treatment-nya banyak, cost-nya mahal untuk energi, mending tak kasih pengawet, tapi nanti prosesnya nggak panas-panas banget, karena mungkin ingredientnya ada yang sensitif sama suhu tinggi. Jadi itu apa ya, dibilang wajib juga tergantung. Jadi faktor yang mempengaruhi make nggak make itu banyak untuk pengawet. Oke, nah intinya pengawet itu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau kerusakan lain yang disebabkan oleh si mikroorganisme, dan ini biasanya bisa sinergis dengan adanya CO2 berkarbonasi itu membantu menghambat. Kemudian kalau minumannya memang sudah acid dan juga ada processing heat process misalnya. Ini adalah beberapa contoh jenis preservatif yang di-approve. Tapi ingat, tetap ada limitnya ya. Dan kalau di Eropa itu memang jenis-jenis BTP termasuk pengawet pun itu ada e-number-nya. Jadi supaya terus bisa di-tracking. Tapi yang cukup sering digunakan saya rasa asam benzoat ya, mungkin teman-teman lebih sering ketemu. Tapi ini cocoknya untuk minuman yang alkoholnya rendah. Karena kalau alkoholnya tinggi nanti dia jadi kurang efektif. Seperti itu. Oke, di sini ada pros cons-nya juga. Kalau sorbik itu lebih cocok di wine atau fruit juice, jadi yang berbasis buah. Kalau benzoik itu yang penting alkoholnya rendah. Kemudian kalau sulfur, itu beberapa negara bahkan melarang karena dia bisa menyebabkan reaksi alergi untuk orang yang sensitif. Dan ada taints, aftertaste gitu. Nah, jenis BTP selanjutnya yang bisa dipakai adalah antioksidan. Antioksidan tadi sudah saya jelaskan, mencegah oksidasi, karena oksidasi itu bukan hanya ngomong ketengikan ya, tapi juga warna jadi lebih pudar, flavornya jadi nggak seoke biasanya begitu. Dan ada jenis antioksidan itu alami. Contohnya apa? Vitamin E. Vitamin E itu kan vitamin larut lemak ya. Jadi kalau kalian nambahin vitamin E belum tentu kadang fungsinya untuk sebagai enrichment, bisa jadi kalian punya tujuan lain sebagai, oh ini kan bisa juga fungsinya sebagai antioksidan. Seperti itu. Selanjutnya, stabilizer. Stabilizer itu nama lainnya tadi pemantap ya. Tadi mungkin kalau kalian lihat di bahannya Oatly disebut, Oatly apa, bukan ding tadi, buah Vita Juice tulisannya pemantap nabati. Atau kata lain dari stabilizer tuh bisa jadi hydrocolloids atau texturizer, jadi memberikan tekstur body dari suatu produk. Nah ini terutama kalau kalian punya produk yang pengen meningkatkan kekentalannya. Jadi misalnya, oh produk saya kan jus ya, tapi biar dia kelihatan kayak dari jus aslinya, jusnya banyak harus kental. Nah baru pakai stabilizer. Terkadang jenis stabilizer itu juga sebagai emulsifier untuk menstabilkan supaya nggak terjadi pemisahan fase. Atau kalau produk kalian berfoam, ini bisa jadi dipakai ya untuk di coffee shop atau mungkin di restoran,
itu pasti ada jenis stabilizernya, tapi mungkin nggak banyak karena kan itu dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Tapi untuk membuat seperti itu pasti ada ingredients yang ditambahkan dalam bentuk entah dia sebagai bagian dari ingredient lain atau ditambahkan secara khusus. Jadi gini, kalian pernah dengar mungkin istilah carry over. Kadang kalian kalau beli minyak goreng, kalian bilang, oh saya pakai minyak goreng, tapi karena minyak goreng yang teman-teman pakai ini mengandung antioksidan, secara nggak langsung produk kalian itu mengandung antioksidan. Itulah yang disebut carry over. Bisa jadi teman-teman pas bikin kopi susu atau mungkin bikin jenis minuman chocolate with whatever gitu kan, itu tidak pakai stabilizer, tapi ingredient yang teman-teman pakai, let's say creamernya atau cocoa powdernya, itu sudah ada emulsifiernya atau stabilizer, dan itu dikenal sebagai carry over istilahnya, bawaan dari ingredient lain. Gitu. Ini contoh-contoh ya untuk jenis stabilizer yang food grade dan umum digunakan. Biasanya dia berbasis karbohidrat polisakarida. Gitu. Dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ini slide-nya udah 2-3 terakhir kok. Biar kalian nggak bosan mendengar suara saya terus. Ada pertanyaan atau boleh lanjut? Saya lanjut ya. Kalau nggak ada, masih melek ya semoga. Ini adalah functional ingredients yang tadi saya bilang ya. Functional ingredients bisa jadi, atau enrichment ingredients bisa jadi premix vitamins and minerals. Karena kadang pengen ditambahin kalsium, Fe. Kalau ibu hamil kan harus banyak Fe-nya tuh. Terus ekstrak buah-buahan dan sayur. Pernah dengar ya ekstrak kulit manggis kalau nggak salah, itu pernah terkenal. Probiotik, kolagen, inulin, polydextrose. Nah, inulin polydextrose sebenarnya itu bisa memberikan rasa manis, tapi juga fungsinya sebagai soluble fiber. Begitu. Kemudian ada insoluble fiber juga. Nah, ini kalau teman-teman sekarang, walaupun mungkin ada yang tingkat 1 ya, ada yang tingkat 2, tapi mulai melek. Jadi bahwa ingredients company itu banyak loh di dunia ini. DSM, Tate & Lyle ini cukup terkenal ya. Jadi mereka sekarang berlomba-lomba menjual produk atau ingredient yang sangat rich of nutrient, yang sehat, yang punya functionality. Jadi mereka akan jual ke berbagai company. Jadi mainnya udah bukan B2C ya, business to customer lagi, tapi B2B. Dia jualan ingredient. Nah, ini ada berbagai jenis contohnya yang nanti teman-teman pun juga mungkin kalau nanti selama penugasan kalian punya lihat kok ini aneh ya, soluble fiber atau apa istilahnya gitu. Dan juga tadi saya kepikiran kalau teman-teman nanti ada tugas misalnya product development, nah functional ingredients tuh jenisnya banyak banget. Nah, ini bisa jadi, atau kombis mungkin kalau ada tugas itu bisa jadi insight bahwa mungkin lo ditambahkan berbagai jenis ingredient seperti ini. Begitu. Nah, ngomong-ngomong tentang functional ingredients, itu contohnya apa sih aplikasinya? Ini biar teman-teman terbuka ya. Jadi yang pertama tak kasih contoh, BCAA+. Ada yang pernah tahu nggak BCAA+ ini minuman apa sih? Ini cukup pricey dan mahal. Ada yang tahu nggak BCAA itu apa? Atau baru pertama dengar ini mungkin BCAA? Belum ada yang pernah dengar? Belum tahu Kurang ya? tahu, Bu. Coba nanti habis ini kalian browsing, maksudnya kita tuh kadang harus kepo ya, maksudnya keponya jangan Instagram temennya, tapi kepo produk juga. Jadi BCAA ini merupakan amino acid. Jadi ini kalau nggak salah chain, ini saya lupa branch chain atau apa, amino acid. Nah, ini biasanya dianggap untuk minuman-minuman berprotein. Jadi untuk energy drink juga,
kemudian bisa untuk minuman kesehatan juga begitu, tapi ini bentuknya carbonated. Nah, terus ini adalah minuman burung walet, kalau nggak salah loh ya, saya ngambilnya contoh ini minuman burung walet. Ini pun kan sekarang lagi ngehits nih, bird nest, dan harganya cukup mahal kan. Satu jar ini bisa 50 sampai 75.000, 100.000 bahkan kadang. Karena apa? Dia dipercaya bisa meningkatkan immunity dan lain sebagainya. Kemudian ini kolagen drink. Mungkin teman-teman juga ini sering ya mungkin dapat contoh dan lain sebagainya kolagen drink. Yang unik, ini di Indonesia saya belum pernah menemukan, jujur. Ini dulu saya suka minum ini. Jadi Proviva itu merupakan jus buah, tapi ditambahin nih bakteri. Jadi ditambahin probiotik. Jadi bayangkan kalian minum jus tapi ada living microorganism-nya yang baik untuk kesehatan. Dan ini memang harus cold chain ya, harus dingin. Kadang dia juga menambahkan ekstrak-ekstrak buah ataupun serat. Jadi kalau kalian tahu, oh ini mengandung probiotik dan prebiotik, nanti bisa memberikan efek simbiotik. Gitu. Ini kan bisa jadi ide pengembangan produk yang menarik sebenarnya. Yogurt pun sebenarnya juga mengandung living microorganism ya, tapi ini menarik aja dalam bentuk jus. Dan apalagi kalian udah mulai mikir, oh probiotik itu kan bakteri yang suka asam-asam ya, pantas ya ditaruhnya di produk jus. Kalau ditaruh ke susu malah nanti jadinya fermented milk kayak yogurt lagi gitu. Jadi sebagai seorang kita mikirnya udah ke ranah situ, bukan hanya ini dicampur-campur bagus manfaatnya atau tujuannya oke, tapi kalian juga harus melihat ini cocok nggak dengan profil produknya, cocok nggak sih yang kutambahkan ini bersinergis nggak dengan profil produknya gitu. Oke, yang sebelah paling bawah nih, Bus. Ini mungkin sejenis protein drink ya, jadi sering disebut muscle health. Karena kan protein untuk pembentukan muscle, minuman orang yang sport nutrition, seperti itu. Nah ini terakhir. Beberapa seminggu lalu tepatnya, kalian ada nggak yang ngikutin ini? Kasusnya. Saya lihatnya di Instagramnya Bepom. Jadi jualan kopi, tapi ditambahin paracetamol. Ada yang sempat lihat nggak berita ini? Ada yang sempat lihat? Nggak ada ya? Tidak, Bu. Nah, kalau sempat lihat, coba kalian kepoin kira-kira kenapa nih? Kok ditambahin paracetamol? Padahal ini jelas-jelas kopi loh. Mungkin untuk klaim biar tidak bikin begadang, Bu. Oke. Ini nanti teman-teman kepoin ya. Ini saya nggak tahu. Karena gini, jadi tuh kalau produk itu kan harus ada izin edarnya ya di Bepom, namanya MD. Nah, the thing is, ini produk-produk yang beredar dia nggak punya izin edar, satu. Terus yang kedua, ingredient yang dia gunakan dan bahan kimia yang dia bahan tambahan yang dia gunakan itu bukan termasuk paracetamol. Ini bukan ini kan, paracetamol dan sildenafil ini bukan merupakan bahan tambahan pangan, tapi ini dipakai di industri farmasi, ya nggak? Paracetamol penurun panas kan? Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini saya belum sampai telisik kasusnya dengan detail, tapi coba deh kalian lihat brand yang bawah. Kopi jantan, kopi laki. Nah, coba kalian pikir, pasti dia menambahkan sesuatu yang dosisnya tinggi dan itu bukan sebagai food ingredient. Makanya paracetamol ini tujuannya, kalau ini perdugaan saya ya, karena dia menambahkan entah dia keratin atau apa whatever itu, ini untuk mengurangi efek dari penggunaannya itu. Biasanya kan dia memacu adrenalin kan kalau untuk kopi-kopi yang kayak gini. Gitu. Jadi coba deh nanti kalian cari, saya soalnya nggak begitu, belum sampai ngecek banget kasusnya, tapi kemarin sempat keluar di website di Instagramnya Bepom dan jadi menarik. Jadi kalau teman-teman nanti one day jadi seorang beverage formulation, either itu sachet atau minuman liquid, boleh pakai BTP, tidak dilarang,
asal sesuai dengan peruntukannya. Paracetamol bukan untuk BTP minuman atau produk makanan, tapi itu lebih ke farmasi. Begitu, ini untuk menutup kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan mungkin? 5 menit terakhir kita bisa gunakan untuk pertanyaan. Kak mudeng sing takoke opo? Halo? Nek mau Ya nek ana sing pengen ditakoke takoke. Tapi ora mudeng sing takoke opo. Lucia mau bertanya? Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh terkait penugasan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman nanti bisa cek ya di Super Cyber. Harusnya sih teman-teman sekarang bisa jadi gini, saya tidak memberikan penugasan yang harus gimana, tapi catatan kuliah kalian tolong difoto, atau kalau kalian ngetiknya di Word, ya kalian tinggal PDF-kan, kemudian difoto, dipindahkan ke Word di PDF, kemudian bisa di-upload. Jadi tugasnya cuma itu saja, saya cuma minta tolong di-uploadkan catatan kuliah kalian. Gitu. Untuk ngecek aja, tidak sampai tak lihat nilai gitu gimana. Gitu, ada pertanyaan? jelas Bu. Oke, kalau begitu materi kuliah bisa diakses nanti pukul 7 malam. Untuk pengumpulan catatan kuliahnya saya batasi sampai pukul 6 sore ya hari ini. Begitu, jangan lupa mengisi presensi. Minggu depan kita akan belajar kalau tidak salah manufacture ya. Untuk beverage industry kita akan mempelajari tipe-tipe beverage industry itu seperti apa, di prakteknya bagaimana, karena kadang di dunia nyata nggak semuanya harus diproduksi sendiri. Begitu, terima kasih semuanya. Deborah mau bertanya, silakan. Untuk format pengumpulan tugasnya apa ya Bu? Saya sudah tulis, keluar nggak ya di Super Cyber, cuma nama, NIM. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Dari saya Oke, baik. Semoga kuliah hari ini bisa memberi manfaat. Teman-teman sekarang juga mulai kepo-kepo juga ya, kalau lihat label atau mulai lihat kasus-kasus terkait minuman itu menarik kalau kalian kepoin juga. Oke, selamat sore semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya, di hari yang sama dan jam yang sama juga. Oke, terima kasih. Terima kasih.